banyak pertanyaan. Kamu sudah selesai belum? Kamu sudah kuliah belum? Kamu sudah selesai kuliah belum? Kamu sudah wisuda belum? Kamu sudah punya jodoh belum? Kamu sudah menikah belum? Kamu sudah punya anak belum? Bla 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 bla. Itu mungkin pertanyaan simple, pertanyaan yang umum, pertanyaan yang sering dibicarakan. Padahal ada orang lain yang menganggap pertanyaan-pertanyaan itu sebagai bentuk beban, bentuk masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube aku. Sedikit akan membahas materi-materi yang sangat manfaat, materi-materi yang berguna bagi semua kalangan. Kenapa sih? Tanya-tanya ya, kita akan bahas materi apa sih hari ini? Tentunya kita kasih clue materinya tentang membahas tentang dianggap orang ini yang gila, orang ini apa, padahal itu ada jenis-jenis tertentu. Nah, oke, daripada kita tunggu lama-lama, langsung check it out. Tentu saja dari situ kita harus tahu bentuk-bentuk dari mental disorder. Ada yang tahu, ada yang tidak. Ada banyak kan, ada kasus-kasus artis tertentu yang terkena mental disorder. Orang-orang pasti tidak menyangka kok orang-orang seperti ini bisa terkena. Orang-orang ini bisa mengalami hal seperti itu, tidak percaya, dia melakukan hal itu tidak percaya. Padahal semua orang itu punya tanda-tandanya. Dari tanda-tanda itu dia bisa asosiasikan dengan hal-hal positif, bisa menurunkan gejala-gejala tersebut. Nah, kita yang di sini, yang pertama yaitu pernah dengar tentang kasus Isabella Guzman. Kasus yang seorang remaja yang melakukan tindakan membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah, di sini pada penyebabnya ya, penyebabnya tadi dia pisah dari orang tuanya pisah, orang tua bercerai, jadi dia menganggap ibunya itu bersalah. Jadi dia bersalah karena dia terpisah dari orang tuanya, dari ayahnya. Dia ini sepertinya ingin memiliki keluarga yang harmonis, memiliki keluarga yang utuh. Pada usia yang muda, usia yang masih terlalu kecil, itu dia sudah terpisah dari orang tuanya. Dia tinggal dengan ibunya. Dia tinggal dengan ibunya, dia menganggap ibunya selalu bersalah, ibunya selalu salah. Jadi dia melakukan tindakan yang kurang sesuai kepada ibunya, seperti dia memarahi, kemudian membentak-bentak orang tuanya, kemudian dia melakukan tindakan seperti meludah ibunya. Pada usia remaja, jadi kan ada usia remaja atau usia dewasa muda, itu rentan terkena gangguan tersebut karena dia pendam, orang-orang sekitar tidak tahu bahwa dia sudah terkena. Jadi dia berencana untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, karena emosinya kurang stabil, kemudian emosinya tidak terkontrol, jadi dia melakukan tindakan tersebut. Nah, ketika dia sudah melakukan tindakan itu, dia bisa menghasilkan dengan berbohong, kemudian dia menipu orang lain. Kita tidak bisa membayangkan dia menusuk ibunya sampai berulang kali, sampai beratus kali. Bahkan sampai ketika sudah dipakai pisau, itu dia memukul pakai tongkat baseball. Itu ada penjelasan dari salah satu video. Nanti saya sertakan link di bawah, bisa lebih tahu secara rinci kasus Isabella Guzman.
Jadi di sini kita tahu sosiopat itu adalah kondisi seseorang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial. Jadi dia tidak suka dengan lingkungan dia tidak suka dengan lingkungan yang dia hadapi. Dia menganggap semua lingkungan tempat itu adalah sebagai beban, sebagai hal-hal yang mengganggu. Jadi dia menganggap semua ini hanyalah mimpi. Jadi tidak berencana ya, tidak sabar. Jadi ketika sudah dia sebelum bunuh itu dia melihat sebuah ancaman pada ibunya. Orang ibunya mengirimkan kepada ayahnya supaya dia dinasihati. Tentu saja itu bukan sebagai salah satu cara mengatasinya. Jadi itu mungkin pada dirinya semakin tinggi ingin melakukan apa yang dia ingin lakukan, yaitu hidup ibunya, karena mungkin ibunya adalah sebagai beban, sebagai masalah, salah satu titik masalah kenapa orang tuanya harus cerai. Salah satunya, pernah ingat tentang kasus Jack the Ripper, salah satu pembunuh yang belum ditemukan pelakunya, belum tahu pelakunya siapa, yaitu tentang psikopat dari Inggris yang membunuh secara berencana, secara rapi, tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dia ini membunuh perempuan-perempuan dengan tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan, itu dengan tentang memotong-motong atau menguliti gitu ya. Ini sebagai bentuk kepuasan dalam dirinya. Jadi dia psikopat ini tidak mengenal rasa takut, tidak memiliki rasa empati dan antisosial ya. Terus merencanakan kejahatan hingga detail. Terencana psikopat itu salah satunya itu terencana. Jadi plannya tuh harus sesuai dengan apa yang direncanakan, dari A, B, C sampai seterusnya sampai selesai. Dari dia mencari korban, kemudian menculik korban, kemudian melakukan tindakan yang kurang pantas, kemudian menghilangkan jejak, kemudian dia melakukannya lagi terus menerus. Dia tidak akan sampai puas karena selalu sesuai dengan rencana ya. Semut sangat manipulatif, dia selalu ingin merasa yang paling berkuasa. Dia harus paling hebat, dia menganggap paling superior ketika dia berhadapan dengan orang lain. Nah, di sini kan dia menyangka, dia seorang psikopat ya, padahal dia terkenal baik, terkenal santun. Nah, jadi psikopat di sini mudah disukai oleh orang lain. Dan ada kasus tentang tindakan salah satu di kota itu, dia menculik karena dia wajahnya sangat ramah, dia berhasil membuat kegiatan yang psikopat itu menjadi lebih terencana, lebih sukses, lebih mulus tanpa ketahuan oleh pihak yang berwajib. Banyak loh kasus-kasus yang jadi psikopat tersebut, baik di negara kita, Indonesia, maupun di negara luar. Tentu saja di sini antara psikopat dan sosiopat itu termasuk dalam gangguan yang termasuk golongan dari antisocial personality disorder atau ASPD. Jadi kedua-duanya itu adalah gangguan yang
termasuk antisosial. Walaupun dalam perbedaannya di sini kalau psikopat termasuk tidak memiliki empati, kalau sosiopat itu kurang stabil secara emosi, perilaku tidak tertentu. Kemudian kalau psikopat itu orang yang sudah merencanakan kejahatan dengan baik tanpa terdeteksi oleh orang lain. Nah, kalau orang sosiopat itu bertindak atas paksaan, kurang sabar, mudah menyerah, bahkan kurang perencanaan dalam melakukan tindakan kejahatan. Kemudian sangat manipulatif dan mudah disukai orang lain. Nah, di sini kalau sosiopat di sini suka mendominasi orang lain dan tak ragu untuk berbohong. Ingat kan tadi kasus Isabella Guzman, dia berbohong pada pihak berwajib bahwasanya dia bukan Isabella Guzman, melainkan orang lain. Kemudian suka saat korbannya dipermalukan, saat korbannya memohon ampun, memohon untuk tidak dibunuh. Dia merasa aku yang paling hebat. Dia merasa ada kepuasan batin. Dia menganggap ini, kenapa dia ada orang yang membunuh anak-anak. Kan tadi ada tanda-tandanya dia mengalami pernah keluarga yang broken home, kemudian dia mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Ada dia membunuh, kenapa dia membunuh perempuan semua? Dia pasti memiliki trauma terhadap perempuan. Ada juga dia membunuh laki-laki semua. Dia pasti ada beban atau ada trauma atau ada masalah dengan laki-laki dan menganggap semua laki-laki, semua perempuan, anak-anak itu sama. Kita kenal dulu ya tentang kepribadian ganda atau DID atau dissociative identity disorder. Ini salah satu gangguan mental yang tentu ada yang mengalami atau yang punya. Jadi harus tahu ya. Di sini kepribadian ganda di sini adalah ketika seorang memiliki dua atau lebih kepribadian dalam dirinya. Nah, bisa keidentitas yang asli dalam dirinya itu akan menghilang atau bersembunyi di dalam dirinya sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan di dunia nyata itu adalah kepribadian yang lain. Dia mengasosiasikan seperti pribadi yang takut, pribadi yang berani. Pada mungkin saya pernah tahu kan, ada di Indonesia itu ada memiliki banyak kepribadian. Nanti kepribadian dia ada yang pribadi yang religius, kemudian ada pribadi yang seperti orang yang pemberani, kemudian orang yang seperti anak kecil dan sebagainya. Ya. Nah, juga di sana di negara luar yaitu ada kasus di Michigan itu mempunyai 24 kepribadian. Ini akan dibahas nanti saya akan di bawah. Itu memiliki 24 kepribadian. Tanda-tandanya itu tidak ada, kita tahu ada memiliki kekerasan di rumahnya, dia memiliki kekerasan pada dari orang tuanya, jadi dia mengasosiasikan dan membentuk macam kepribadian dan bisa mengambil alih kepribadian dalam dirinya. Jadi salah satu yang ini ada kepribadian yang dia bisa bahasa British atau bahasa ini, padahal dia belum pernah belajar. Kemudian ada dia bisa menari, padahal dia belum bisa menari. Dia ada yang bisa melukis, padahal dia bukan melukis. Ada yang pribadi yang pemberani, padahal pada dirinya asli itu tidak berani, penakut, kemudian sering dibully, dan itulah timbul bentuk kepribadian lain dalam dirinya, ya. Sehingga dari kasus yang di Michigan ini itu dia yang mengambil alih itu adalah pribadi yang terbentuk dalam dirinya bertahun-tahun. Nah, ketika pribadi aslinya mengambil alih itu dia tidak ingat, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang lain.
itu sangat mengerikan ya. Nah, di sini kan saya tadi katakan tadi penyebab seseorang yang memiliki kepribadian ganda atau DID yaitu terjadinya karena memiliki trauma masa kecil. Dia menjadi kepribadian kayak anak kecil, berarti dia tidak terpuaskan pada masa kecilnya, kemudian merasa takut ya, jadi membuat kepribadian pemberani. Nah, selain ada kasus-kasus tersebut, di sini juga saya rekomendasikan salah satu film yang ada tokohnya itu dia mengalami kepribadian sampai 4. Nah, penyebabnya itu salah satunya dia harus sebagai orang yang sempurna. Jadi dia dalam dirinya membentuk dirinya sebagai orang yang pemarah, karena dia tidak bisa mengasosiasikan, tidak bisa menginterpretasikan bentuk-bentuk dari emosinya, dari emosi marah, emosi sedih, emosi takut. Jadi dia bukan menceritakan atau mengeluarkannya, melainkan dia membentuk kepribadian yang bisa mengambil alih ke dalam tubuhnya. Bahkan identitas aslinya bisa menghilang, tidak akan kembali lagi. Jadi ada gangguan mental lain yaitu tentang PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder. Di sini gangguan mentalnya yang berkembang dari pengalaman ketakutan, peristiwa-peristiwa bahaya, mungkin dari ada korban perang, korban dari korban bencana alam, kemudian korban-korban yang lain. Dia akan mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi di sini ada sekitar 7 dari 8 orang dalam setiap 100 orang akan berpotensi mengalami PTSD yang menurut Tirton.id. Nah, ada salah satu film yang termasuk dalam gangguan mental ini, yaitu dalam film Criminal Minds, ditonton dari University yaitu ada orang yang mengalami PTSD, dia mengalami gangguan tersebut, dia mengingat kejadian-kejadian yang dari kehilangan orang terdekatnya, kemudian dia mengalami ketidakfokusan dalam bekerja. Jadi ketika dia, misalkan contohnya nih, dia berkendara, kemudian tiba-tiba ada kejadian sama persis pada dia pernah mengalami kecelakaan, dia akan mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, jadi dia tidak berkonsentrasi. Kemudian dia ada trauma karena mengalami kekerasan seksual. Ketika dia diingat kejadian itu, dia akan kayak mereplay kejadian itu sama seperti apa yang diperlihatkan, seperti apa yang dia ingin ceritakan. Peperangan, mungkin tiba-tiba dia ada suara tembakan saja, dia mengalami tembakan. Ketika dia mengalami tembakan, dia bukan tembakan yang sebenarnya, itu dia sudah mengalami kecemasan. Terus peristiwa yang dialami itu akan teringat di kepalanya. Itu namanya PTSD. Di sini salah satu gejalanya PTSD yaitu pernah mengalami atau menyaksikan secara langsung peristiwa traumatis seperti kematian, cedera serius, atau kekerasan seksual, baik secara korban maupun orang yang pernah menyaksikannya. Kemudian mimpi, munculnya ingatan, flashback tentang peristiwa traumatik, peristiwa yang ada. Dia pernah mungkin mengalami tindakan kekerasan pada orang tua atau kekerasan pada orang-orang terdekat. Ketika orang yang berhadapan dia itu melakukan hal yang sama pada orang yang pernah menyakitinya, dia akan mereplay dalam kepalanya bahwa dan tidak memiliki masa depan, maksudnya tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Kemudian ada gangguan pada pikiran yang berhubungan dengan peristiwa traumatis, dimunculkan pikiran negatif pada diri sendiri, orang lain maupun dunia. Jadi tidak hanya pada dirinya saja yang memiliki pikiran negatif, yaitu bagi orang lain maupun di
tempat dia tinggal. Kemudian emosi-emosi dari PTSD ini yang ditimbulkan yaitu ada takut, marah, malu, dan rasa bersalah ketika dia kalah perang. Kemudian dia adalah mungkin dia menganggap dia adalah penyebab dari kekalahan perang. Jadi dia akan mereplay terus. Jadi dia tidak melakukan kegiatan positif. Kemudian ada gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, emosi yang meledak-ledak. Ya. Nah, jadi PTSD ini tidak hanya yang kita ketahui tentang dari korban kecelakaan, korban dari kala peperangan, korban dari bencana, bisa jadi ada korban dari kekerasan seksual atau kejadian-kejadian yang bisa mengancam kehidupan seseorang. Ya, bisa jadi dia belum muncul pada hari tertentu yang paling dekat, tapi muncul pada hari tertentu atau pemicunya. Pernah dengar kasus Cat Silver, yaitu benar salah satu seseorang perempuan yang mengalami anoreksia ya. Nah, di sini anoreksia disebut eating disorder, yaitu di sini kita harus tahu gangguan tingkah laku pola makan. Kalau anoreksia itu berobsesi berat badannya harus kecil hingga rela kelaparan, tidak mau makan, tidak mau mengonsumsi nutrisi yang baik bagi tubuh. Pokoknya saya harus badannya lebih kecil, saya harus kecil. Jadi kayak diet sangat ketat, diet yang merugikan bagi tubuh. Nah, kalau itu anoreksia, kita kan bulimia, yaitu kelainan yang membuat seseorang memuntahkan makanan setelah dikonsumsi agar berat badan tidak berubah. Nah, bedanya anoreksia itu tidak mau makan. Kalau bulimia dia memasukkan makanan, tapi ketika dia ingat obsesinya agar berat badannya misalkan 47. Nah, ketika makan dia mengasosiasikan kalau misalkan dia makan berat badannya bertambah, jadi dia memuntahkan kembali. Ya, itu termasuk eating disorder. Salah satu gejalanya tidak nafsu makan, kemudian selalu merasa dirinya gemuk, kemudian memuntahkan makanan setelah makan. Ya, itu salah satu kasusnya, itu namanya Cat Silver. Dia mengalami mental disorder, yaitu anoreksia. Dia menganggap berat badannya harus kecil, berat badannya harus lebih kecil. Jadi mungkin ini penyebabnya juga masuk orang lain yang menganggap badan kamu gemuk sekali, tolong kamu kurusin lah, biar badanmu itu bagus, kuranglah makan. Jadi dia bukan mengasosiasikan pada harus yang dietnya sehat, mulai makanan-makanan yang berlemak. Dia mengasosiasikan bahwa dia harus berat badannya harus kecil, harus kurus, harus membuktikan kepada orang lain yang mengatainya itu bahwa saya berhasil. Padahal tindakannya itu termasuk menyiksa dirinya karena tidak mau makan, tidak mau mengonsumsi nutrisi yang bagi tubuh, kemudian tidak melakukan hal-hal yang sehat. Dia menganggap tidak mau makan itu akan bisa menurunkan berat badan, padahal dia yang sehat itu tentunya dengan makanan-makanan yang sehat, mengurangi makan makanan yang junk food atau makanan yang cepat saji, kemudian rajin olahraga, itu bisa menurunkan berat badan, bukan dengan tidak makan. Kalau termasuk itu berarti ada terindikasi yaitu eating disorder, yaitu anoreksia. Kalau bulimia itu dia mau makannya, tapi ketika dia mengingat untuk berat badannya harus segitu, dia memuntahkan makanannya kembali. Ya. Yang tadi tahu kan bedanya anoreksia dan bulimia. Anoreksia tidak mau makan, takut untuk makan, selalu merasa dirinya gemuk, selalu mengeluh karena ada anggapan orang, kamu gemuk sekali sih, kamu harus makan, harus kamu kurangi makannya, ya, jangan makan yang ini, jangan makan yang itu, jangan makan yang ini. Jadi dia sudah menganggap dia beban, jadi menganggap itu sebagai ini penyebabnya gemuk, ini gemuk, ini gemuk, ini gemuk, ini gemuk, ini gemuk, ini semua ini gemuk, dia tidak mau makan, tidak mau makan. Kemudian dia berat badan kamu harus gini, misalkan
berat badanmu harus 48. Jadi kalau sampai 48 kamu jangan gemuk. Jadi ketika dia melihat ada makanan yang enak, dan ketika dia ingat berat badannya, kata orang kamu harus berat badan segini, dia akan memutarkan makanannya. Tadi kan banyak kasus-kasus yang akibatnya dari depresi. Jadi harus tahu ya, depresi itu adalah gangguan suasana hati yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perasaan. Ada ketidakseimbangan antara pola pikir dan perasaan dalam dirinya, seperti sering merasa sedih, putus harapan, putus masa depan, merasa tidak berharga, dunia ini tidak membutuhkannya, dunia ini tidak ada artinya bagi dirinya, kemudian selalu menyalahkan diri sendiri. Jadi menganggap misalkan dia punya tekanan dari orang tua, misalkan dia harus selesai, dia sebagai anak tertua, kemudian harus contoh, kemudian orang tua suruh memberikan harus kamu selesai, kemudian dari orang-orang dari dosen atau dari itu dia menganggap sebagai beban, itu timbulnya depresi. Dia misalnya menyatakan aku nggak bisa. Jadi selalu emosi-emosi positif itu akan berubah menjadi emosi-emosi bentuk negatif. Jadi merasa putus asa, tidak memiliki harapan, dan timbul tadinya adalah tindakan bunuh diri. Adanya panic attack, timbul rasa cemas tiba-tiba, kemudian tidak mau makan, pola makannya terganggu karena akibat stres yang berlebihan. Ya, di sini ya, depresi ini juga disebut rasa sedih yang terus menerus, kemudian kehilangan minat pada segala hal, merasa tidak berguna, sulit fokus, hingga pola makan dan pola tidurnya terganggu. Jadi ketika kita menyimpan stres, menyimpan beban, tidur kita tidak akan tenang, makan pun tidak berselera, padahal lauknya enak bener. Itu ketika dia mengalami tingkat depresi yang cukup berat, itu semua yang dihadapannya itu tidak berarti. Ada tentunya kita tahu kan, ada salah satu public figure dari kita Indonesia, yaitu salah satu namanya Marshanda. Itu dia mengalami mental disorder, yakni bipolar. Satu juga yang baru-baru ini kita tahu, yaitu ada Ariel Tatum yang mengakui dia pernah mengalami bipolar. Nah, kita harus tahu bipolar itu apa sih ya? Bipolar adalah menyerang kondisi pikir seseorang yang menyebabkan suasana hati berubah-ubah secara drastis, secara tiba-tiba merasa bergembira, langsung tiba-tiba rasa sedih, mudah marah, terus cepat berpindah pada satu ke hal yang lainnya, kemudian berbicara sangat cepat. Jadi tidak ada sinkron antara pola pikiran dengan perasaan dalam dirinya. Jadi tiba-tiba dia senang sekali dapat hadiah, tiba-tiba langsung sedih, menangis, dan rasa senangnya itu kayak selalu over, selalu berlebihan. Kalau langsung sedih, ketika dia merasa sedih, kalau kita kan pada orang normal pada umumnya dia mengalami nangis, masa sedih, masa murung, itu hal yang pada umumnya. Nah, ketika orang yang bipolar itu bisa timbul tindakan bunuh diri, masa putus asa, tidak ada harapan, kemudian tidak memiliki masa depan. Itu orang-orang yang mengalami gangguan dari bipolar. Nah, di sini emosinya mulai terpancing, salah satunya. Emosinya mulai berubah-ubah. Ya. Tentu saja ini bipolar ya, tindakan yang emosi selalu berubah-ubah. Jadi kalau misalkan ada orang sekitar kita, orang yang berada di dekat kita, ketika ada salah satu ciri-ciri dari orang yang terkena bipolar, perlu kita dampingi, perlu kita tanya, perlu kita berikan afeksi yang positif, agar terus kemudian kalau jika itu kita ke orang-orang yang lebih ahli, agar
mental disorder yaitu bipolar itu bisa sembuh, ya, pasti bisa sembuh. Tentunya dengan dekat dengan agama. Ada salah satu gangguan mental yaitu pemikiran untuk melakukan suicidal atau tindakan bunuh diri, ya. Gejalanya mungkin dari memiliki beban yang begitu berat, memiliki beban yang begitu tidak bisa diselesaikan dengan baik, ya. Dari anxiety menjadi memiliki kemauan untuk bunuh diri, tidak memiliki masa depan. Jadi pemikiran bunuh dirinya adalah untuk mengakhiri hidupnya, biasanya disebabkan oleh depresi yang sangat berat. Gejalanya dia kan ada depresi, mengalami panic attack, kemudian mengisolasi diri, timbul perasaan putus asa, terus sering bercakap bunuh diri. Mungkin sering bunuh diri bisa dari secara verbal, secara omongan, kemudian dari statusnya, kemudian dari tindakan-tindakannya itu ada terindikasi dia ini memiliki bunuh diri. Ada kan kasus tentang salah satu anggota band terkenal, yaitu dari band dari Manchester, dan itu yang mengakhiri hidupnya karena penyebabnya adalah depresi. Juga ada salah satunya yang menganggap sebagai korban sewaktu masih kecil atau bully masih kecil. Jadi tindakan bullying itu termasuk salah satu efek-efek yang nanti akan punya tindakan bunuh diri. Jadi tindakan bullying itu tidak diperbolehkan, baik secara verbal maupun non verbal maupun media sosial. Kan banyak kasus dia di media sosial, ada yang artis dari negara luar yang dari bully media sosial itu malah bunuh diri. Salah satunya dari artis ada Suli, ada Gohara, ya, ada artis lain, kemudian ada pelecehan seksual, salah satu pemain di salah satu drama di Korea itu yang akan didahului karena mungkin pernah di pelecehan seksual. Kemudian di sana ada salah satu pesohor yang memiliki desainer tas ikonik yang memiliki kesuksesan yang sangat tinggi, itu belum tentu memiliki kebahagiaan yang sepadan dengan kesuksesannya. Di sini mengalami depresi akibat perceraian dengan suaminya, ya. Salah satu suaminya, sehingga dia mengalami pemikiran untuk mengakhiri hidup, bahwa hidupnya diadakan. Jadi tidak peduli dengan kesuksesannya, tidak peduli dengan orang-orang sekitar yang dia menganggap kehidupannya sudah berakhir, ya. Sudah berakhir. Di sini juga pernah salah satu anggota band juga di negara Korea itu salah satu ini namanya, ya, salah satu pesohor di K-pop itu pada di tanggal 18 Desember 2017 dia menghirup gas karbon monoksida dari briket batu bara yang dibakarnya, ya. Jadi dia menghirup itu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Jadi baik tanda penyebab-penyebabnya yang bunuh diri seperti depresi, kemudian pernah mengalami tindakan bullying baik secara verbal, non verbal, media sosial, kemudian seksual, itu bisa menyebabkan orang-orang yang bunuh diri. Orang-orang yang bunuh diri. Bunuh diri ini tidak memandang siapapun, tidak memandang orang yang kaya, orang yang tidak punya berkecukupan, baik orang yang ini. Ketika dia sudah memiliki pikiran itu, sudah berpikiran pendek, dia akan melakukannya, ya. Jadi
Jadi ada kasus siswa yang gantung diri, kemudian ada siswa yang menegak racun, dan di sini juga penyebab dari skizofrenia itu penyakit yang paling parah, yaitu adalah stres biasanya menjadi pemicu utama. Banyak orang yang menjadi stres hilang dari pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan orang yang dicintainya, konflik antar rumah tangga, terus perceraian, pacaran dan sebagainya. Itu penyebab dari timbulnya penyakit skizofrenia. Di sini tadi ada menurut data Kementerian Kesehatan RI pada 2014 terdapat lebih kurang 400.000 orang mengidap skizofrenia di Indonesia. Namun jumlah ini diperkirakan lebih besar karena banyak pengidap di pedesaan yang tidak terdeteksi, atau pengidap sering dicap gila, atau sering dikurung, atau sering dipasung, atau sering dibuang oleh keluarga dan lingkungannya. Jadi dia menganggap skizofrenia adalah orang gila. Masyarakat atau orang gila bisa jadi di pedesaan tidak terdeteksi, kemudian dipasung. Kan ada kasus salah satu tempat itu memasuk orang karena dianggap dia gila, karena dia melakukan tindakan kurang wajar, kemudian berbicara yang meracau, kemudian melakukan tindakan yang kurang etis bagi di lingkungan tempat dia tinggal, kemudian bisa dibuang oleh keluarganya, bukan diobati melainkan dibuang maupun dikurung ya. Nah, jadi ingatlah, penyakit skizofrenia itu adalah penyakit seumur hidup. Maksudnya jadi gangguan mental atau mental disorder itu bukan kesalahan Anda. Jadi tindakan seperti dipasung, tindakan dikurung atau dibuang itu termasuk tindakan yang kurang etis. Seharusnya sebaiknya ketika ada orang-orang yang terkena gangguan mental, dari tidak ada anxiety disorder, kemudian ada bipolar, ada depresi, ada pemikiran tindakan bunuh diri, ada eating disorder, ada PTSD, bahkan sampai skizofrenia, itu kita perlu beri pendampingan, perlu kita tangani ke orang-orang yang lebih ahli, kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar kegiatan-kegiatan dia menganggap dia dibutuhkan oleh dunia, dia tidak selesai masa menyusun skripsi, menyusun tugas akhir, orang tua sudah menuntut selesai, udah orang bertanya-tanya, banyak pertanyaan, kamu sudah selesai belum? Kamu sudah kuliah belum? Kamu sudah selesai kuliah belum? Kamu sudah wisuda belum? Kamu sudah punya jodoh belum? Kamu sudah menikah belum? Kamu sudah punya anak belum? Bla 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 bla. Itu mungkin pertanyaan simple, pertanyaan yang umum, pertanyaan yang sering dibicarakan. Padahal ada orang lain yang menganggap pertanyaan-pertanyaan itu sebagai bentuk beban. Cukup saja kita membahas tentang materi. Ayo kenali mental disorder di sekitar kita. Jika kalian ingin materi-materi terbaru yang kita ingin bahas di video terbaru dari aku, bisa kalian DM di Instagram aku, atau bisa ke media sosial aku, atau ke email ini, atau ketik di kolom komentar materi-materi kita bahas untuk video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tanda lonceng agar kalian tahu video-video terbaru dari aku.